Ada amalan yang sangat istimewa pada malam hari ini, malam Idul Adha. Nanti silakan dibaca jam 12:30 malam. Bacaannya adalah Robbi ini masaniyad duru wa anta khairur rahimin, atau bisa wa anta arhamur rahimin. Kemudian ditambah dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masing-masing dibaca 10 kali. Nah, itu adalah bentuk memasrahkan atau mendoakan supaya anak cucu kita nanti sudah ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Haris. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Idul Adha dan refleksi maknanya tentunya ya. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan. Ia adalah peringatan tentang bagaimana manusia menghadapi ujian dan kepatuhan secara total kepada Allah. Seperti yang kita semua tahu, saat Nabi Ibrahim diminta mengorbankan anaknya yang sedang tumbuh dan menjadi harapan hidupnya, itu adalah bukan sekadar perintah sulit. Itu adalah panggilan untuk meletakkan segala yang dicintai di bawah kehendak Tuhan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini bukan sekedar dialog, tetapi penyerahan total dari seorang ayah dan anak kepada Allah. Idul Adha mengajak kita untuk bertanya, apa sebenarnya Ismail dalam hidup kita ini? Apa yang begitu kita jaga, kita cintai, tapi sebenarnya harus kita lepaskan karena Allah? Mungkin itu adalah ego, mungkin kemelekatan pada dunia, mungkin juga amarah yang belum kita maafkan, mungkin ambisi yang membuat kita lupa arah. Makanya kalau dalam pengajaran tasawuf atau biasanya juga disebut tazkiyatun nafs, nah itu ada namanya menghilangkan ego atau menghilangkan keakuan diri yang merasa bisa apa-apa dan punya apa-apa. Inilah pesan penting dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54, ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk membunuh diri kalian. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka bunuhlah dirimu, yakni hawa nafsumu, itulah yang terbaik di sisi Tuhanmu. Ini bukan tentang kematian fisik, tetapi mematikan keakuan, menundukkan ego di hadapan perintah ilahi. Kurban yang sejati bukan yang sekedar menyembelih kambing atau sapi. Kurban sejati adalah menyembelih kepentingan diri demi kemanusiaan, menyembelih kemeletakan dunia demi kehidupan alam akhirat, menyembelih keinginan pribadi demi ridho ilahi. Dan yang luar biasa adalah Allah tidak mengambil Ismail, Allah hanya ingin melihat hati Nabi Ibrahim. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging hewan korban itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Begitu pula kita. Mungkin bukan harta yang Allah mau,
tetapi ketaatan dan kelapangan dada yang muncul dari proses itu. Jadi, Idul Adha adalah tentang melatih keikhlasan bukan hanya dalam momen besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil setiap hari. Ketika kita menahan diri, ketika kita memberi, ketika kita diam, padahal bisa membalas. Ketika kita sabar, padahal bisa marah. Karena seperti sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Semoga Idul Adha kali ini membawa kita pada pemahaman baru bahwa pengorbanan yang diterima Allah adalah yang keluar dari jiwa yang tenang, hati yang bersih, dan niat yang lurus. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.